What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kita hari ini akan mereview mengenai DJI Mini 4 Pro yang kemarin sudah di-unboxing. Jadi kita akan ngebahas apa aja perbedaannya dari drone-drone sebelumnya, Mini 3 Pro, Mini 3, dan fitur barunya apa aja. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, bagian pertama yang kita akan review yaitu form factor atau bentuknya. Seperti yang kita tahu, Mini 3 ini tidak menggunakan obstacle sensing ya di bagian depan, belakang, kiri, kanan. Hanya ada di bawah saja, dan ini hanya menggunakan infrared dan juga satu kamera yang kecil. Oke, dimana kalau kita Mini 3 Pro itu mendapatkan obstacle sensing depan dan belakang, dan juga yang di bawah ini sudah menggunakan kamera yang besar. Ada juga infrarednya, ini biasanya untuk landing. Nah, kalau di Mini 4 Pro, di sini sudah upgrade cukup jauh ya. Kita bisa lihat di bagian depan itu sudah menggunakan fish eye lens, jadi mengcover area depan dan area belakang termasuk kiri kanan dan atas bawah. Nah, bagian bawah juga diperkuat lagi dengan sensor tambahan, yaitu berupa TOF yang besar. Ini adalah infrared yang kayak dipakai di kakaknya R3, dan juga ada lampu. Jadi lampu ini memungkinkan kalau drone-nya malam-malam itu masih bisa menyinari ke bawah supaya tidak goyang ketika terbang malam. Dari sini kita bisa lihat juga bahwa bagian kamera terlintas mirip ya. Sebenarnya ukuran sensor memang sama, tapi bodi kameranya beda. Makanya untuk bagian ND filter, bagian wide angle lens itu tidak bisa saling tuker-tukeran. Kalau Mini 3 ke Mini 3 Pro itu masih bisa. Kalau ke Mini 4 Pro nanti punya aksesorisnya sendiri. Ya, di sini bedanya lumayan. Nah, kalau dari bobot ya tentunya masih mengusung 249 gram. Jadi kalau ditimbang dengan baterai standar itu 249 gram. Tapi kalau pakai baterai plus itu jadi 293 gram. Nah, sekarang kita bahas dari sisi kameranya ya. Kameranya itu yang ditingkatkan adalah image prosesornya dan lensanya itu beda. Jadi ukuran lensanya sendiri juga udah gede. Dia somehow better quality. Jadi bisa dibilang image prosesornya lebih baik. Similar ke R3 ya. R3 itu basically juga 1/1.3 inch tapi menghasilkan image quality yang lebih bagus. Nah, kalau kita ngomongin foto itu sama-sama ada dua macam. Ada 12 megapiksel, ada 48 megapiksel. Nah, di 12 megapiksel mereka menyebutnya smart photo. Yang mana kalau siang itu akan mengaplikasikan HDR, kalau malam itu akan mengaplikasikan yang namanya hyperlight. Nah, kalau hyperlight itu cenderung dia kayak mengsimulasikan long expo. Jadi kita nggak usah setting lagi sebagai long expo, tapi dia otomatis ketika cahaya itu redup, dia akan mengambil long expo. Nah, kalau untuk video itu bisa sampai 4K 60 di cinematic mode. Kalau di slow-mo-nya di 4K 100. Yang mana 4K 100 kalau kita sudah download itu otomatis kepecah jadi normal speed ya. Jadi 4K 100 itu basically 4 kali lebih slow daripada realita yang ditangkap. Makanya hasilnya ketika kita download itu sudah jadi slow-mo. Lalu dibenamkan juga fitur-fitur yang premium yang tadinya cuma ada di drone seperti Mavic 3 atau R3. Contohnya yang pertama adalah cruise control. Jadi cruise control itu memungkinkan drone itu meneruskan gerakan joystick kita. Dimulai dari misalnya gerakan ke kanan, gerakan ke kiri, bahkan orbit sekalipun. Nah, di sini saya menyontohkan gerakan yang mundur sambil naik, dan ketika diklik cruise controlnya dia akan jalan terus sampai kita suruh berhenti. Teman-teman juga harus membuat shortcutnya untuk cruise control ini. Dalam hal ini saya mengeset di C2. Jadi kita set ketika klik C2 dia akan meneruskan simulasi untuk cruise control. Nah, lalu ada apa lagi? Ada waypoint. Waypoint kita bisa ngeset layaknya drone gede. Nah, ini ingat ini masih drone kecil, kita bisa ngeset beberapa titik ya, dan kalau kita membuat waypoint di siang hari dan malam hari dan kontennya itu disatuin, maka kita bisa dapetin sama seperti yang R3 lakukan. Jadi day to night misalnya video atau day to night hyperlapse itu dimungkinkan sekali. Nah, kalau malam hari gimana kualitasnya? Jadi malam hari dikasih fitur yang namanya night shot. Night shot ini apa sih? Jadi night shot ini dia menggunakan dual native ISO fusion, yang mana dia mengambil
range atau rentang ISO-nya itu dari 800 sampai 12.800. Dia keset otomatis di 4K 30 sehingga hasil tangkapannya itu lebih jernih. Jadi meminimalisir noise juga, mendapatkan kejernihan dan juga warna yang diambil itu masih ke-retain di malam hari. Jadi drone kecil ini udah dapat fitur premium seperti itu. Ngomongin colornya juga sudah support 10 bit ya. Jadi nggak main-main, 10 bitnya di sini bisa di lock M yang kita mesti grading lagi. Jadi dapetin the whole dynamic range yang paling banyak, kita maka bisa dengan leluasa membuat gradingan sesuai dengan yang kita suka ya. Bisa pakai LUTs juga. Dan juga kalau teman-teman yang tidak mau untuk grading lagi, ada pilihannya HLG. HLG itu adalah hybrid lock gamma yang memungkinkan teman-teman pun bisa mendapatkan 10 bit dengan warna yang sudah jadi. Jadi HDR10 tuh. Kalau kita download ke iPhone itu ada tulisan HDR-nya, itu adalah HLG. Kalau teman-teman seneng yang pakai yang normal aja ya bisa pakai pilih yang normal. Dengan adanya sensor segala arah yang baru ini memungkinkan drone juga bisa mendapatkan fitur tambahan, contohnya salah satunya APAS 5.0 yang mana kalau drone-nya ini kita mau usahain tabrakin dengan catatan cahayanya cukup ya. Mau tabrakin ke objek itu dia bisa menghindar. Dalam hal ini misalnya ke pohon ya, misalnya pun sudah dekat sekalipun itu dia bisa mendeteksi dan dia bisa memanuver untuk menghindar. Jadi dia kayak ibaratnya ngerem gitu lalu menghindar ya. Lalu kalau return to home pun jadi ada dua macam, ada yang preset, ada yang optimal. Nah, kalau preset itu seperti drone pada umumnya. Jadi ketika hilang sinyal, dia akan naik ke atas dulu dan akan pulang, lurus dan landing. Nah, itu biasanya kita set return to home altitude-nya berapa. Biasanya lebih tinggi dari area yang paling tinggi. Misalnya ada gedung 100 meter, berarti kita bikin 120 meter. Nah, kalau kita setnya yang optimal, maka dia akan ngambil rute terbaik. Jadi dia akan balik arah, langsung pulang sambil pelan-pelan menurun. Ketika ada objek di jalan, dia akan menghindar. Dan rutenya kali ini sudah kelihatan dengan yang namanya AR atau Augmented Reality RTH route. Jadi rute RTH-nya kelihatan, jadi drone-nya arahnya kemana kelihatan. Ya, kita nggak usah bingung lagi. Dan home point kita pun kelihatan. Dan yang kerennya lagi, ketika mau landing, posisi drone-nya bayangannya itu kelihatan ada di mana. Jadinya pas landing itu bisa presisi. Itu gokil sih. Jadi masih harus saya ingatkan lagi, ini drone mini loh. Drone mini punya kemampuan yang seperti itu, ini gokil sih. Dalam hal tracking, ya kita ngomongin active track ya. Active track di sini ke-upgrade, bahkan di atasnya R3 atau Mavic 3 sekalipun belum ada. Ini yang namanya Active Track 360, dimana kita bisa ngeset si objek itu ya berada di area lingkar dalam dan lingkar luar. Kita bisa set jaraknya berapa, kita bisa set ketinggiannya berapa, dan kita bisa set ketika lagi berjalan, kita bisa pindahin drone-nya sesuai dengan kita mau, dan dia akan bergerak dengan smooth. Dalam hal ini, active track-nya pun ini luar biasa ya. Kemarin saya coba pun itu bisa menghindari objek-objek dan mengikuti orang ini yang dikunci dengan cepat. Hampir sempat kayak mau nabrak, tapi drone-nya bisa antisipasi menghindar. Ini drone kecil, pocketable, dan juga bisa mendapatkan fitur terbaik. Yang kekurangannya cuman ya tidak bisa zoom optikal, karena memang kalau drone sama kameranya satu, pasti kalau zoomnya akan digital. Tetap dibenamkan zoom 2 kali di foto dan 3 kali di video. Not bad ya, masih tetap bisa dapetin efek zoomnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini drone buat siapa sih ya? Jadi tingkatan drone-nya sekarang ya, Mini 3 Pro sudah di-replace sama Mini 4 Pro. Dan Mini 3 dan Mini 2 SE itu masih ada. Jadi di line up yang pemula, drone itu yang paling terjangkau dengan fitur terbatas masih ada di Mini 2 SE, di atasnya itu ada Mini 3, di atasnya lagi ada Mini 4 Pro. Dan ini harganya tuh menarik banget, harganya basically sama dengan Mini 3 Pro yang dijual sebelumnya. Ya, kalau buat teman-teman yang penasaran, saya ulangin lagi ya, harganya dari paket yang basic dengan remote standar itu di Rp12.170.000. Basic dengan remote RC2 yang seperti ini harganya di Rp14.430.000. Ada juga yang combo. Nah, combo ada yang dua macam. Ada yang menggunakan baterai standar, ada yang menggunakan baterai plus. Yang menggunakan baterai plus akan baterainya yang berat semua.
ya. Drone itu bisa didapat dengan baterai yang standar di harga combo Rp17.090.000. Kalau yang combo dengan baterai plus itu di harga Rp18.080.000. Ya, teman-teman bisa segera purchase di DJI Experience Store yang ada di beberapa lokasi. Saya taruh tempat-tempatnya di bawah di deskripsi, dan juga Urban Republic Store yang sudah menyebar di Indonesia, banyak banget. Teman-teman mau beli online juga ada di DJI Official Store yang ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, dan juga teman-teman yang biasa beli di dealer kamera itu juga boleh. Ya, pastikan beli yang bergaransi resmi, karena yang bergaransi resmi bisa diklaim di Indonesia. Nah, dukung terus channel The Gadget Whisperer supaya semakin berkembang dan bisa membagikan tips dan trik atau review mengenai drone mungil yang menarik ini di DJI Mini 4 Pro. Share dan juga subscribe, nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya PJ dari The Gadget Whisperer.